kasih belanjaan, kita kasih minum, kita kasih makan, disambut dengan karpet merah, kan tidak begitu, kan gitu misalnya kata Pak Luken. Maka betul kata Julius, akan terbantahkan dengan dalil dan faktualnya. Nah, jadi ada 4 poin sebenarnya untuk cahaya. Ini khusus buat kamu ya, Ces. Saya berprasangka baik bahwa Allah izinkan kamu menjadi orang yang berpikir ya. Maka kamu tidak dikuasai oleh dogma, artinya tidak ada selaput yang menutupi pikiran kamu. Maka insya Allah saya berharap hidayah Allah itu cepat masuk ke kolbu kamu, dan mudah-mudahan kamu cepat diberikan hidayah dari Allah. Nah, ini ada 4 poin sebenarnya pertanyaan saya tadi, arahnya cahaya. Kamu dengar nggak tadi Pak Luken? Saya konfirmasi kalau kamu betul-betul menyimak Pak Luken berbicara. Kamu dengar nggak tadi beliau mengatakan bahwa Kristen itu adalah jalan kebenaran dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Nah, dalilnya mana cahaya? Saya akan bantu kamu untuk menunjukkan betul Pak Luken menyampaikan itu berdasarkan dalil, akulah jalan dan kebenaran. Maka Pak Luken mengatakan lagi, tidak ada manusia yang benar dengan usahanya. Dan itu ternyata dalilnya ada cahaya. Ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 9 10. Pelaku hukum Taurat itu tidak benar menurut Yesus, karena kebenaran itu menurut Paulus adalah dengan iman. Nah, di sini ketidakadilan itu berjalan cahaya. Apakah manusia yang tidak benar cahaya kemudian ketika menjadi Kristen langsung dibenarkan? Maka terjawab di 2 ayat itu, benar. Maka beruntunglah para penjahat selama ini. Kalian banyak sekali membunuh orang, banyak sekali melakukan kejahatan. Sekedar beriman kalian kepada Yesus, pertama kalian percaya dulu dan dibaptis, maka kalian tidak akan pernah diadili lagi. Lalu konsep keadilannya bagaimana? Mana keadilannya dari pelaku kejahatan dan korban? Kalau kita kasih contoh kasus ya, bagi saya adalah kita menjelaskan berdasarkan dalil, kita ambil pemahaman para teman-teman Kristen, baru kita kasih contoh cahaya. Bagaimanakah mereka mampu agama mereka menjawab ketika contohnya sudah terjadi seperti ini? Kenapa Paulus pelaku kejahatan dibenarkan dalam Yesus lalu menjadi rasul, sementara kenapa anak-anak kecil yang tidak bersalah dibunuh dalam perjanjian lama? Di mana letak keadilan Tuhan? Adil dan benar Tuhan itu di mana? Tapi kalau kamu bicara tentang Islam, saya akan jawab dengan sangat gamblang. Penjahat yang sudah banyak membunuh ketika dia bertobat di dalam Islam, betul dosanya terampuni. Betul. Tapi apakah kamu tahu apa yang dia dapat setelah dia mu'alaf di dunia? Apakah dia langsung jadi orang yang tenang, damai, aman? Tidak. Itu kenapa para mu'alaf itu mereka akan banyak kehilangan di dunia. Mereka kehilangan harta, bahkan ditinggal keluarga, bahkan dibenci dan dimusuhi. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bentuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Jadi jangan berharap para mu'alaf masuk Islam langsung enak-enak aja. Enggak. Ada keadilan sunatullah itu yang berjalan. Sunatullah itu tetap berjalan cahaya. Tapi terkadang saking indahnya menjadi Islam tidak terasa. Hukuman itu tidak terasa, bahkan hukuman itu dinikmati oleh mereka. Mereka berpikir, inilah Allah. Kamu pernah nggak lihat ada cewek yang mu'alaf lalu dia bilang, kenapa pas gue jadi Kristen gue duit gue banyak, pas gue jadi mu'alaf gue langsung kere. Lah gue mikir gini, kata dia nih, lihat videonya cukup viral. Cewek itu rambut pendek ya, saya nggak tahu namanya. Dia bilang gini, apa yang diambil hikmah dari situ? Oh ya, harta gue dulu kan itu kan tidak halal di hadapan Allah, maka Allah ambil semua yang haram itu lalu Allah ganti dengan yang halal. Ya halal gimana? Gimana cara mendapatkannya? Dengan hasil keringat lu sendiri, dengan upaya lu sendiri gitu loh. Maka inilah sunatullah, keadilan Allah itu tetap berjalan cahaya. Bahkan cahaya dalam Islam, lu mati syahid kalau lu hutang lu nggak lunas sama seseorang, lu tetap nggak bisa lu masuk surga. Lu harus selesaikan dengan orang lain. Begitulah hak anak Adam itu Allah jaga. Even orang kafir sekalipun kalau gua sakitin cahaya, gua tetap dimintai keadilan, dimintakan adil gitu loh. Orang kafir itu tetap bisa meminta keadilan kepada Allah. Beginilah adilnya Islam, adilnya Allah. Tapi kalau kita tanya sama teman-teman Kristen, nih gua muslim, anak gua cewek umur 5 tahun dibunuh sama orang Kristen umur 25 tahun. Ini sama-sama meninggal nih. Yang Kristen ketika dia bertobat masuk surga nggak? Masuk. Anak gua udahlah dia dari muslim, nggak di dalam bawah Yesus, dia dibunuh secara sadis sama itu orang Kristen, dia masuk neraka nggak? Masuk neraka. Itu dalilnya begitu ada. Di mana keadilannya Tuhan seberang gitu loh kalau kita bicara tentang konteks keadilan. Nah, jadi Islam itu Tuhannya adil. Ketika kamu bertanya tentang takdir, kita sudah jawab tuh. Kamu nasi depan kamu itu tidak akan bisa jadi rezeki kamu kalau tanganmu nggak bergerak untuk ambil masukkan ke mulutmu.
Paham nggak? Artinya ketika rezeki itu udah di depan mata kamu, kalau mata lu cuman melotot doang dan jari-jari jemari lu nggak ngambil, ya udah nggak jadi rezeki lu. Tapi ketika ada rezeki yang tidak ada di mata lu, ya, nih contoh Uni misalnya. Ini contoh ya Uni. Uni cuma duduk di rumah, tiba-tiba ada teman-teman yang telepon, Uni, ini aku ada sedikit rezeki ini. Padahal kita nggak pernah lihat itu rezeki. Ada, itu terjadi gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengukur ya cahaya ya. Saya ambil dari poin pertama kamu. Cara berpikir kamu yang saya coba singgung gitu ya. Keadilan Tuhan itu di mana? Nah, seandainya Tuhan itu sudah terbukti adil dan make sense keadilannya, Tuhan mana yang kamu pilih, Cahaya? Itu pertanyaan logika dari saya. Silakan. Tuhan yang mana saya pilih, Tuhan tetap yang saya yakinin sampai sekarang ya. Ya yang Maha Pencipta aja. Ya, kalau dibilang Maha Pencipta, setiap orang beragama percaya Tuhannya yang menciptakan mereka. Hindu percaya Krishna, Buddha, ya banyak berarti Tuhan kamu. Enggak, yang menciptakan tetap satu. Jadi kalau selebihnya ya manusianya yang menentukan. Pak, dia tuh rezeki ya mungkin. Nah, kalau saya ngaku saya pencipta langit dan bumi, kamu percaya nggak? Enggak. Loh, kenapa harus percaya dong? Kan Tuhan itu katanya pencipta. Kalau saya cuma bilang saya pencipta, kamu harus percayalah. Namanya pencipta kan pasti kan udah dari dulu, kalau masa Uni sekarang kan. Loh, kalau kita bicara tentang agama-agama, agama itu munculnya kapan? Kalau saya bilang saya ada sebelum Abraham ada, Cahaya. Gimana tuh? Kalau itu kan konsep kitab suci, saya nggak tahu itu loh. Dari mana? Dari mana? Iya. Gini loh, teman-teman jangan salah paham ya. Cahaya ini tidak sedang berdebat. Cahaya adalah seorang yang bertanya beberapa perspektif karena dia bertanya kepada Muslim. Tentu jawabannya sesuai perspektif Muslim. Benar. Kalau dia menginginkan sesuatu yang make sense, maka kita jawab sesuatu yang make sense dan biarkan dia yang menolak. Oh, ini tidak make sense, bukan kalian. Kemudian ketika dia bertanya tentang Kristen, saya justru perintah izinkan tadi. Bahkan Julius, begitu adilnya kami, silakan Pak Luken, jelaskan menurut perspektif Anda sebagai Kristen. Maksud kami di sini, saya ingin cara berpikirnya si Cahaya yang sudah luar biasa ini tidak terkotori dengan doktrin. Makanya saya mengajak dia untuk kamu, kalau seandainya sudah ada penjabaran Tuhan semacam tadi, ya, saya sudah sampaikan loh, Kristen tadi dibenarkan dalam nama Yesus. Orang yang salah bisa benar kemudian ketika dia beriman kepada Yesus. Bagaimana dalam Islam? Tetap kamu akan terampuni dosamu, tapi kamu akan tetap berjalan. Sunatullah tetap akan berjalan, ya. Artinya akan ada yang akan kamu dapatkan, kesekitan, kesekian, nah gitu. Orang lain bicara. Bentar, saya dengan Cahaya dulu, karena Pak Jaya ini kan nggak gini loh. Terima orang bego. Nggak, Cahaya ini saya menganggapnya adalah orang yang sedang mencari. Pak Jaya seorang yang menyesatkan. Jadi saya lebih fokus ke Cahaya, ya. Beda, ya. Kalau Cahaya ini kan orang yang mencari. Saya lebih ingin orang yang mencari. Ya, silakan Bang Dewa. Kalau Yodheva tidak minta disembah pada saat perkenalan perdana, menjadi Allah minta disembah pada Musa. Jadi itu mana yang sebagai doktrin dan mana yang sebagai firman? Coba. Kita jawab Pak Jaya. Anda pinter nggak? Anda cerdas nggak? Enggak, saya nggak pinter. Yodheva memperkenalkan diri kepada Musa tidak minta disembah. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Terus kenapa jadi Musa tidak menyembah? Dengan Veyomer Elohim, ya. Kutipannya terus? Sebagai firman-Nya yang tidak terbantahkan. Iya, terus? Di abad ke-7 menjadi Allah memperkenalkan diri dengan minta disembah kepada Musa. Terus? Kutipannya tak terawali dengan kolaro, tak terawali dengan kolarabuki, tak terawali dengan kolak. Ya, poinnya apa Pak Jaya? Biar Cahaya itu menangkap loh. Doktrin. Mana yang doktrin, mana yang firman? Mana yang doktrin, mana yang firman? Aku ada tergantung Pak Jaya aja. Pak Jaya pilih yang mana mau Pak Jaya? Enggak, Pak Jaya tuh pilih yang mana suka-suka Pak Jaya. Kita di sini mengizinkan kok. Kita ikhlas kok Pak Jaya. Tuhan, mana ada dari satu Tuhan sang pencipta ya kepada satu pribadi bernama Musa, isi perkenalannya bertolak belakang. Mana ada? Iya. Yang mana ada memang nggak ada itu. Sebagai orang yang cerdas bisa membedakan mana doktrin, mana firmannya. Iya, doktrin harus dibedakan doktrin. Sekarang saya bertanya. Apa? Kalau firmannya diberitakan dengan diawali Tuhan berfirman, Allah berfirman, berfirman, Tuhan tidak akan murka, betul nggak? Betul. Terus? Ya?
Betul nggak? Iya. Firman-Nya telah sampai kepada Rasul. Kemudian Iya, terus? si pendengar ya memberitakan. Kita diawali Tuhan berfirman, Allah berfirman, Iya, iya. Bayomar berfirman. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Iya. Bahwa Anda adalah punya firman, ya. Iya. Bahwa Anda adalah punya firman. Sanggup nggak Anda bacakan isi 14, Iya. isi 69, diawali dengan Tuhan berfirman? Iya, nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup. Iya, karena Nggak itu bukan sanggup. fiksinya. Iya udah, udah. Firman-nya. Kan Iya, saya nggak sanggup ya. Iya, Bodoh nggak, sekali. saya pertanyaannya saya sanggup atau Bodoh tidak? Saya nggak sekali. sanggup. Iya, terima kasih atas Anda baca pujiannya. Yesaya 29 ayat 12 sampai Iya. 14. Itu adalah Pertanyaannya ayat kan saya 12. sanggup atau tidak, Bang Al? Saya bilang saya nggak sanggup. Udah selesai ayat jawabannya. 29, ya, ayat 12 Anda imanin. Tapi Iya. apa yang harus Anda tanggung ya, Yesaya 12 dan 13 Jauh ini. katakan. To the point Ya aja, Pak. biarlah dia menyampaikan birahinya dulu. Ya, kemudian Pak Jaya. Sekarang sehingga sampai detik Pertanyaannya? ini Anda tidak memahami kebenaran yang sejati. Cahaya, silakan Bang Dewa, fokus ke Cahaya Bang Dewa. Makasih ya Pak Jaya sudah menunjukkan siapa yang masuk neraka. Sedikit sebentar sedikit untuk Pak Cahaya ini beliau kalau Anda lihat sekarang ini bukan ateis lagi tapi agnostik ya. Ini saya dari awal saya bukan Di awal ateis. dia agnostik Bang Al. Oke, agnostik ya. Oke, sekarang begini, saya jelaskan sedikit ya. Ini sedikit aja, ringkas. Jadi dalam kehidupan ini, Pak Cahaya, Allah itu, Tuhan itu cuma satu. Sepakat enggak? Sepakat ya. Sepakat. Oke, Tuhan itu dia absolut menguasai seluruh alam jagat raya. Absolut satu-satunya, tidak dibagi-bagi itu kekuasaannya. Setuju. Sepakat ya? Sepakat. Oke, setuju. Nah, kemudian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Sepakat? Sepakat. Oke, selanjutnya Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya, tapi sebaliknya makhluknya lah yang membutuhkan sesuatu darinya atau tempat bergantung kepadanya. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, ini semua yang disepakati oleh Pak Cahaya ini ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Esa, satu-satunya. Dia tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia telah tempat bergantung seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya. Nah, ini konsep yang disepakati oleh Pak Cahaya, termaktub di dalam Al-Quran dan dalam surat Al-Ikhlas. Itu satu. Nah, yang kedua, ini masalah iman ya. Yang kemudian masalah konsep di dalam kehidupan. Masalah konsep di dalam kehidupan, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sifatnya universal. Al-Islam minhajul haya. Islam adalah Allah turunkan sebagai pedoman bagi manusia. Apa itu pedoman? Supaya manusia tidak tersesat. Jadi Tuhan itu satu, kemudian agama juga satu Allah turunkan. Tidak ada banyak agama dalam hidup ini. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu membawa satu misi, satu tujuan. Jadi dia tidak berbeda-beda. Lantas kenapa ada banyak agama? Banyak agama itu terjadi ketika manusia tidak lagi menyembah Tuhan yang satu. Mereka mulai menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang kita kenal dengan nama berhala. Ketika manusia mulai menyembah berhala, maka Allah turunkan satu lagi nabi untuk meluruskan hal itu. Kembalikan manusia itu on the track supaya pada jalurnya. Nah, kemudian ketika manusia sepanjang waktu berlalu kemudian menyimpang lagi, Allah utus lagi nabi, begitu seterusnya sampai datang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Makanya di sini ya, seluruh nabi itu hanya mengajarkan satu agama. Apa itu? Menyembah satu Tuhan, menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Tuhan yang Esa. Kalau di dalam bahasa Arab itu disebut aslam, taslim, atau muslim. Jadi menyerahkan diri, berserah diri kepada Tuhan yang satu, itu disebut taslim atau Islam. Nah, orang yang taat melakukan itu disebut muslim. Itu dalam bahasa Arab. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sama ketika Allah memerintahkan agama itu kepada Nabi Adam.
kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, Isa, Yakub, ya, Daud, Sulaiman, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, aku ini perumpamaan dengan nabi-nabi sebelumku. Mereka itu membangun sebuah bangunan yang indah, tetapi ada satu bata yang belum dipasang, dan akulah bata itu sebagai penyempurna dari bangunan itu. Jadi ini adalah satu mata rantai akidah, yaitu tauhid yang telah diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Nah, itulah, jadi Islam adalah agama paripurna, agama penyempurna. Nah, ini singkat padat saya jelaskan kepada Pak Cahya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Bisa. Untuk itu, Bang Al, apakah Allah pernah minta dia disembah nggak? Kalau menurut keyakinan Bang Al? Otomatis, karena Allah itu dia memberikan punish and reward. Apa? Dia menguji manusia itu. Kenapa manusia dia ciptakan? Dia itu menciptakan beberapa makhluk dengan beberapa karakter. Ada dia ciptakan malaikat yang karakternya itu tidak punya hawa nafsu. Jadi kerjanya hanya melaksanakan tugas saja, taat. Itu malaikat. Nah, itu satu ya. Jadi kalau ada narasi malaikat itu membangkang, berbuat maksiat dan segala macam, itu asumsi. Karena di dalam kitab-kitab suci yang benar, malaikat itu tidak pernah membangkang karena mereka tidak punya hawa nafsu. Itu satu. Yang kedua, alam hewan dan tumbuh-tumbuhan ini mereka itu semua tunduk dan patuh. Makanya di dalam Al-Qur'an, alam semesta, hewan dan tumbuh-tumbuhan ya, ini kecuali manusia dan jin ya, itu disebut Islam juga. Artinya apa? Mereka tunduk dan taat tadi ya, premis saya ya. Oke, skip. Kemudian ada lagi yang namanya jin dan manusia. Siapa jin dan manusia? Jin dan manusia ini adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini Allah ciptakan. Allah menciptakan makhluk yang dengan karakter taat. Kemudian Allah menciptakan makhluk dengan karakter yang tidak dibebani beban ibadah seperti binatang-binatang. Ya. Kemudian Allah menciptakan juga makhluk dengan karakter yang tugasnya adalah beribadah. Tetapi uniknya di sini Allah beri mereka itu karakter lain, yaitu hawa nafsu. Ya, sehingga dengan hawa nafsu itu Allah akan menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa makhluk ciptaan yang bernama manusia ini makhluk paling hebat. Kenapa? Mereka punya hawa nafsu untuk berbuat dosa, maksiat, bangkang, tapi juga punya potensi untuk taat seperti malaikat. Ya, jadi di antara kedua ini Allah uji manusia. Nah, malaikat awalnya sempat ragu. Atajhalu fiha ma yufsidu fiha, kata malaikat. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah, membuat huru-hara, kata malaikat. Kata Allah, sungguhnya aku lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui, kata Allah. Dan Allah buktikan ketika Allah ciptakan Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia itu, Allah uji dia dengan ilmu pengetahuan, sebutkan nama-nama dan seterusnya. Adam menguasai. Kemudian dengan ilmunya itu Adam menciptakan generasi manusia sampai ke kita sekarang. Nah, di sini manusia itu dalam perjalanannya adalah dalam koridor untuk diuji oleh Allah. Kalau dia taat, dia dapat surga. Kalau dia membangkang, maka dia akan dapat neraka. Oke, Nah, mungkin Bang Al, supaya yang lain kebagian juga, aku minta. jadi itu intinya ya, itu intinya manusia itu diberi hawa nafsu. Bedanya itu saja. Untuk Jul, ujian si Cahaya dia lebih apa, dia tadi mungkin terpengaruh dengan pertanyaan dari Jaya ya. Itu harus diluruskan juga, Jul, bahwa Silakan. yang mungkin apa Tuhan itu minta disembah. Jadi gini Cahaya, kalau kita bicara dalil dulu ya, Dek. Kita pakai dalil baru pakai logika kemudian ya. Maksudnya oke, kalau kita pakai dalil ya, maka betul dalam Islam itu dalam surah Al-Baqarah Uni bacakan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Halo. Ada. Ada. Ya, jadi ya silakan Uni, pakai dalil ya. fokus ke Begitu Cahaya, juga dengan kalau Kristen tuh, saya minta Ya. kalau Kristen ngomong juga pakai dalil, jangan cuma berdasarkan hati nurani. Saya dua-duanya, saya kasih dua-duanya nanti. Saya kasih karena kan saya orang yang sudah banyak belajar dengan teman-teman Kristen. Kan Pak Framing guru saya. Jul, lupa kau Jul. Ya. Astagfirullah, janganlah Ya kan framing dia jadi kan dulu. guru saya, guru dalam bahasa roh. Nah, oke. Jadi gini Cahaya, perhatikan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini surah Al-Baqarah 21. Kemudian surah An-Nisa ayat 36 ya. Saya kasih 2 ayat aja dulu. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Itulah sering dibuat sama Kristen kan.
Satu pertanyaan dulu saya mau konfirmasi sama Cahaya. Ketika Tuhan memerintahkan menyembah kepada Dia, menurut kamu secara logika perintah itu perintah yang jahat, perintah yang gabrul, perintah yang kopla, atau perintah yang ya sah-sah saja? Nah, jawab dulu itu. Terima kasih. Masuk berarti ya. Artinya ini adalah perintah yang sah, perintah yang tidak ada masalah ya. Lalu apa korelasinya dengan teman-teman Kristen yang membawa dogma, ya Tuhan yang meminta disembah itu ya sama seperti iblis. Ini saya akan memberangus cara berpikir seperti ini. Kalau kesamaan iblis dengan Tuhan hanya dari kesamaan kalau Tuhan minta disembah lalu iblis minta disembah, maka Tuhan adalah iblis, sama saja ketika Tuhan mematikan orang dan iblis mematikan orang, maka mereka sama karakternya. Ini gagal cara berpikir seperti ini. Pak Samuel di mute dulu kalau batuk. Nah, lalu apakah benar Cahaya teman-teman Kristen ini Tuhannya tidak pernah memerintahkan untuk menyembah? Saya akui yang namanya Yesus tidak pernah minta disembah. Tapi Tuhan Bani Israel apakah tidak pernah meminta disembah? Bahkan menubuatkan. Yesaya pasal 6 ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah. Tunjukkan Itu. ayatnya Uni, jangan nanti Yesaya pasal 6. Oke, Yesaya pasal 6 nomor 23. Yesaya 6 66 23 ya. Nih, ya. Kita kasih gaskan. ya, Nah, jadi biar kalau nanti memang teman-teman tercerdaskan nih, terutama bani-bani typing yang sebelah. jadi kalau ada orang-orang Kristen yang mengaku bahwa mereka tidak diajarkan menyembah, iya saya akui Tuhan yang versi manusia yang muncul di abad pertama memang tidak pernah minta disembah. Logikanya nanti akan saya kasih tahu. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Ini ada ini Tuhan mau nggak disembah ya maulah ya minta. Makanya tidak ada ilah lain di hadapanmu. Artinya dia tidak membolehkan kalian menyembah kepada siapapun kecuali dia. Nah kemudian logikanya bagaimana? Saya tolong Cahaya, tolong didengarkan baik-baik ini logikanya. Kalau seandainya kamu bukan pemilik rumah, bolehkah kamu mengaku pemilik rumah, Cahaya? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka Yesus ketika tidak pernah mengaku Tuhan, ya normal karena dia bukan Tuhan, bukan sembahan. Dan lucunya Cahaya, ketika Yesus datang ke dunia, teman-teman Kristen mengatakan bahwa dia kan tidak datang sebagai Tuhan, dia tidak pernah datang meminta disembah. Itu normal. Saya juga tidak pernah minta disembah kok. Saya juga tidak pernah minta datang untuk sebagai Tuhan kok, karena memang saya bukan Tuhan dan minta disembah. Lalu yang lucunya teman-teman kita Kristen ketika mereka mengatakan Yesus tidak pernah minta disembah, tapi mereka sembah itu Yesus. Artinya mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus harapkan. Lah, artinya apa? Ketika kita umat Islam menyembah kepada Allah, itu melakukan perintah Allah. Perintahnya mana? Sembahlah aku. Lalu teman-teman Kristen ketika menyembah kepada Yesus, mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus inginkan. Bahkan menurut dogma mereka. Lalu mereka itu menyembah kepada Yesus dasarnya apa kemudian? Dogma, doktrin, sukarela mereka menyembah. Ya, jadi tidak salah kalau ada yang menyembah pohon, karena pohon tidak pernah minta disembah, tapi disembah juga. Mungkin aku kasih Artinya analogi yang gampang buat kita gitu. ini. Ya, karena Silakan. mungkin dia dari Chinese gini. Lu tahu Kwon Tae-kong kan? Ya. Tahu. Ya? Tahu Ya, aja. Kwon Tae-kong pernah minta disembah nggak? Nah, saya nggak pernah mendalamin kok Julius, saya bilang saya nggak pernah mendalamin apapun. Oke, lu tahu Kwon Tae-kong itu dulunya manusia? Nggak tahu. Waduh, ya udahlah. Guan Yu itu dulu manusia, dia hidup di zaman Samko, ya, karena dia jago berperang, terakhir disembah, dan dia adalah dewa yang paling populer bagi orang-orang di Hong Kong, ya. Bahkan kuil-kuilnya itu lebih besar daripada Pangeran Siddhartha atau Buddha Shakyamuni sendiri, ya, lebih gede. Guan Yu itu lebih gede. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Oke, kita kasih kesempatan buat guru. Ini sebelumnya aku di framing. nanti malam aku lanjut lagi. Aku juga udah dapat poinnya. Nanti malam aku masuk ke roomnya Uni ya. Boleh nanti. Ya, Bang Cahaya, Kasih pertanyaan yang sulit, Cahaya. Iya, ada beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Cuma saya takutnya menyinggung. Makanya sebenarnya saya nyari roomnya agak sepi. nggak ada, Tau nggak? bertanya nggak ada. Kami nggak akan tersinggung kalau misalkan melihatnya bentuk bertanya. Kami tidak akan. Kalau yang di atas Bang nggak Cahaya bisa tersinggung nggak? penontonnya. Oh nggak bakal. Saya yang lebih jamin, menjaga saya yang jamin. perasaan orang gitu loh.
Enggak, saya yang jamin, saya jamin. Nggak apa-apa. Kalau Kita misalkan kan abang diskusi. niatnya untuk bertanya, kami akan jawab. Kami akan jawab. Enggak. Nah, Bang Cahaya, lebih ini enak sih. saya follow Bang Cahaya nggak bisa. Ini Pak pakai akun privasi. Bisa di follow. Bisa udah follow. Nggak bisa ini. Kita Jadi begini, Bang Jul ya, Bang Jul. Iya, nggak bisa. Aku udah tes juga. Bang Jul, Uniripa ya. Kalau misalkan ada orang yang ingin belajar Islam ya, kita jangan naikin dulu yang lain. Jangan naikin dulu untuk apa? Bagus itu, untuk Dewa, orang bagus Kristen. itu. Nanti kalau Sepakat, misalkan sepakat. Bang Cahaya mau belajar Kristen, silakan naik di room Kristen. Nah, Iya. Cahaya di setuju. sini diberikan yang namanya akal, diberikan yang namanya pikiran untuk saling memilih. Memilih mana ajaran yang benar itu berdasarkan dari Setuju. apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu pengen Dewa itu seperti itu, ya. Ya jadi Nah, kayak Bang Cahaya, udah ada saya dua follow mungkin iya yang berbeda Injil, kalian boleh diskusi. Jadi pesan aku cuma gini, buat teman-teman yang muslim semangat ya berdakwah ya, jaga kesehatan, sehat-sehat semua. Dan buat yang privat beragama ini akunnya. Iya, privat itu Cahaya. Aku juga nggak bisa. kok kalau misalnya kau nggak ada privat, waduh banyak yang follow. Wow. Takutnya ada yang tersinggung kan, namanya makian Nggak kita nggak tahu. ada. Iya, Bang Nggak ada. bilang enggak. Yaudah. Nanti lu Iya, yang Bang. menjadi Ditanya. Kesempatan Dewa, Kasih saya pelan-pelan bertanya, aja. kasih saya bertanya. Nah, kedua kan udah ada teman-teman dari Kristen. Nah, ya semangat juga menyebarkan Injil kan tugasnya masing-masing lah ya. Aku sih nggak memihak kepada siapapun. Aku cuma dimanapun aku belajar, ya. Doain lah dapat hidayah atau dapat apapun itu ya. Amin. Sehat ya, Uni ya. Siap, Makasih ya, makasih dekku. Bang Ya. Tolip, Saya tuh Bang Tolip, buka tema baru Bang Tolip. ya. Ya, Bang Tolip. Bang Julius. Bang Julius. Belum. Apa Pak Samuel? Yang mana ya? Tadi di follow. Bang Julius tadi sebentar. Mohon maaf, minta waktu sebentar saya Boleh, bisa. boleh. Bang Ya, silakan Pak Samuel. Jul berisik, Jul, tadi Bang Julius ketik bilang- kau Jul. Kau pakai ketik abad keberapa itu? bacalah kitab yang Nah, Pak Samuel. oke. Saya kasih istilahnya Putus. Pak Samuel, itu Pak, Bapak ngerobot Pak. Bapak ngerobot Julius kau kalau lagi ngetik pakai mesin ketik zaman purba, tolong ke mute, berisik tahu. Sorry, bentar aja. Iya dia ini. Ya, Pak Sam, Halo. Pak Sam signalnya satu. Pak Sam signalnya belum diurapi. Bapak santai dulu, standby dulu. Kita serahkan dulu guru saya, dosen saya dulu. Pak Fleming ini mau bicara dia. Mana tahu setelah dia bicara kita mendapatkan hiburan. Pak Fleming, sabar Pak Samuel. Signal Anda masih merah. Kalau Samuel Ya. ngomong terhibur kita. Silakan Pak Samuel. Iya. Guru. Pak Fleming, Pak Fleming, Oh, iya. Pak Fleming. Ini dosen bahasa roh kita ya, iya. Dosen bahasa roh saya ini. Bahas itu kan Saya aku apa jadi saya? Enggak, biar lu lihat. Iya. Ya. Cahaya, hiburan Cahaya, dengar Cahaya. Ini hiburan, senyum-senyum aja kita. Ayo, silakan Pak aku nggak Fleming. bisa mungkin aku nggak bisa belajar dari perbandingan begitu loh. Jadi nggak Iya. bener nggak sih kan? Iya. Pak Cahaya, Pak Cahaya. Tolong di follow akun Dewa. Semua Dewa mana? pertanyaan Dewa Pak yang mana? Cahaya sudah saya catat. Insya Allah bisa Dewa babat semua pertanyaan Bang Cahaya. Berdasarkan Iya, logika mantap, dan mantap. berdasarkan Nah, itu. dari kitab. Iya, kalau aku belajar dari dua narasumber sekaligus ya nggak kena. Baik, Pak Cahaya. Iya, Tolong silakan. akunnya, Dewa yang mana, Dewa? akunnya jangan di privat. Akunnya Mahadewa. Itu maha. Yes. Oh iya, aku tetap privat bang, tapi aku udah follow ya bang itu ya. Bentar. Kalau mau belajar bahasa roh di follow Pak Fleming Cahaya. Nggak Iya, bisa semuanya aku privat ini. follow. Privat nggak bisa privat. Udah Kita nggak aku bisa- follow, udah Ya, follow. dia udah follow, tapi kamu udah follow kami, tapi kami nggak bisa follow balik. Habis turun aku terima dong, nggak bisa langsung terima. Ya, dia harus turun dulu. Oke. Ya, aku baik, minta baik. aku ucapin terima kasih ya teman-teman yang lainnya semua ya. Oke, makasih. Semoga mendapatkan hidayah Cahaya. Amin. Ya, sehat selalu Cahaya. Sehat-sehat Uni. Sama-sama deh, sehat-sehat juga. Bahagia selalu, dadah. Amin. Oke, Ya, saatnya kita. silakan. Kalau Bahasa roh. begini, Masih belum Pak Sam. Pak Sam, sepertinya Bapak kalau beli handphone sama kartunya besok towernya juga beli. Pak susah ini Pak, bisa dibawa-bawa Pak towernya Pak nanti. Oke Pak Fleming, izin kami Pak.
Kalau nggak ada telur Jangan pakai Pak Preming ngajarin kita aja. Dia tuh dosen bahasa roh. Silakan Pak Preming. Dia kan bahasa roh. Saya nggak enak ngomong, takutnya nanti dikeluarin si Julius ini, kan ini suka ngeluarin saya. Jadi Enggak, saya nanti diam kalau aja lah. Julius ngeluarin, Ada Uniriba. saya kutuk dia. Enggak ada saya di sini. Si Julius nggak berani ngeluarin Pak Preming. Bapak tuh dosen saya. Sesuai namanya, framing aja. kan kalau keluar anak Pak Preming. Ngomong nggak pernah benar. Jadi begini, Masuknya harus keluar di mana-mana juga. jadi begini, logika itu punya manusia. Nih asik nih, asik nih. Arti logika Pak Framing. Apa pusatnya logika? Logika itu sudah bagian dari apa yang dipahami dari sebuah dogma. Tapi intelektual atau pemikiran itu harus berkembang. Kalau Kan kalian gue juga bilang apa? Dosen dia ini, dosen. Dewa lo jangan ketawa mulu lo, Dewa lo. Udah lama gue nggak ketemu. Apa itu berkembang Pak Framing? Apa itu berkembang? Apakah itu dari kecil jadi besar? Kayak Bang Dewa selalu menjelaskan? Dengar dulu. Dia ngomong 3 kata saja sudah berhikmah kita di sini semua. Bayangkan kalau dia ngomong 2 jam. Baik, Lanjut Pak siap, Preming, lanjut, dosenku, lanjut. dosenku lanjut. Kalau secara filosofi, sumber dari yang tidak kelihatan itu memang susah merealisasikannya. Tapi sebenarnya perkembangan dari yang tidak kelihatan itu harus kita lihat wujudnya, nuzul untuk kita bisa pahami. Kan dah aku bilang kan, apa yang dia omongkan itu penuh hikmah. Ngerti kan kalian kan? Ya, Akhirnya aku tahu apa yang dimaksud di Alkitab Dan dengan level, kepenuhan level roh. dia. Nah, inilah yang lagi kepenuhan roh kalau menjelaskan. Lanjut Pak Framing. Ini bentar, ini yang dipaparkan Pak Preming dapat disimpulkan bahwa memang benar-benar Yesus itu manusia. Mantap Pak Preming. Lanjut. Gue demen nih kalau ada alif. Gue demen nih kalau ada alif. Demen banget kalau ada alif. Jadi Saya kesempatan. jadi Kayak ada Pak Preming, aku suka hidupku berwarna tahu. Lanjutkan dosenku, hajar mereka ini, Ustadz Ali, Bang Dewa, Bang Al, Suji Luis, hajar dosen, lanjut dosen. ini Riva ini Pak Preming, berlebihan. Pak Preming. Ini terakhir saya lihat kemarin ya Pak Preming ya. Ya. Ini ular makan tikus Pak Preming. Terakhir itu saya lihat. enggak Bang Dewa. Bang Dewa.